Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kalimantan Barat memperingati hari jadi ke-37 secara sederhana dan kekeluargaan di Hotel Kini Pontianak, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD IKADIN Kalbar, Haji Daniel Edward Tangkau SH mengatakan, IKADIN merupakan organisasi perjuangan, karena memang IKADIN lahir pada tanggal 10 November tahun 37 tahun lalu. Saya merasa bersyukur karena seluruh anggota IKADIN masih diberi kesehatan sehingga bisa merayakan hari jadi ke-37 ini, ujarnya. Hal itu ia sampaikan, IKADIN Kalbar mempunyai program yaitu Officium Nobile, jangan membela kepentingan hukum orang yang punya uang kita bela, yang tidak punya uang kita juga harus bela. Tidak dibayar pun kita siap, ini merupakan program sesuatu pekerjaan yang mulia. Jadi kita membela kepentingan hukum orang mulia, seperti Prabono pengacara gratis, jelasnya. Ia menambahkan, sebanyak 237 anggota IKADIN, kepercayaan dari masyarakat kepada IKADIN tumbuh dan berkembang dengan sendiri. Dikatakannya lagi, ia meminta kepada masyarakat agar menghormati pekerjaan advokat apalagi pengacara sampai dipukul. Pengacara ini merupakan penegak hukum sama dengan jaksa, polisi dan hakim, penegak hukum yang dilindungi undang-undang jadi tidak boleh memukul ketika ada suatu perkara, jelasnya. Ia berharap, para anggota IKADIN Kalbar dapat memberikan pengertian serta edukasi hukum kepada masyarakat. Kita sering sosialisasi kepada anggota IKADIN Kalbar betul-betul membela kepentingan hukum masyarakat, apabila ada yang menyimpan laporkan saja ke organisasi. Langsung disidang dengan Dewan Kehormatan kena sidang kode etik, ucapnya. Kedepannya IKADIN Kalbar gelar diskusi hukum dengan Coffee Morning kekurangan dan kelebihan, kita pasti belajar hukum serta aturan yang baru. Pastinya kita mengundang para pakar hukum dari universitas, tokoh masyarakat, praktisi dan penegak hukum lainnya. Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, melaporkan. Karakter anggota IKADIN Barat, mereka memang dalam menjalankan tugas sebagai advokat itu memang betul-betul lurus berdasarkan hukum. Kedua, IKADIN kita ini dapat dikatakan sekarang sudah mencapai 237 anggota se-Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kepercayaan dari masyarakat kepada IKADIN juga tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Dan kita selalu katakan, kita jangan membela kepentingan hukum orang yang punya uang saja. Yang tidak punya uang pun kita bela, tidak dibayar pun kita siap. Dan ini salah satu program daripada IKADIN yang dikenal dengan sebutan Officio Nobile. Officio Nobile ada pekerjaan yang mulia. Jadi kita membela kepentingan hukum orang itu mulia. Ya kan? Apalagi nanti kalau orang, ya harapan kita sih anggota IKADIN ini dapat memberikan pengertian hukum lah kepada masyarakat di mana dia berada. Kalau di Pontianak ini kan banyak kuliner kan, ada warung kopi, coba jelaskan. Saya mau pakai pengacara tapi saya takut pengacara ini mahal, saya takut nanti dibohong-bohongi oleh pengacara. Nggak usah, datangi dia, ajak dia ngomong. Dan kita sering sosialisasi kepada anggota kita untuk betul-betul lah membela kepentingan hukum masyarakat kita. Dan kalau ada yang menyimpang, silakan lapor ke organisasi. Organisasi ada Dewan Kehormatan, nanti dia disidang di situ. Kalau dia salah, dia kena kode etik. Jadi kita akan bikin biasa itu melalui diskusi di Coffee Morning. Kita adakan Coffee Morning, biasanya tiap bulan. Tapi beberapa bulan ini kita stop dulu, baru habis mungkin bulan Desember atau Januari kita akan mulai lagi dengan Coffee Morning. Nah di situ kita isi dalam diskusi kekurangan dan kelebihan, dan mempelajarilah hukum aturan-aturan lalu yang ada. Dan biasa kita undang itu pakar-pakar di situ, baik dari universitas maupun dari tokoh masyarakat maupun dari praktisi maupun dari penegak hukum lainnya. Itu kita undang untuk sama-sama kita duduk, kita diskusi, ada salahnya.
rasa misi-misi visi seharusnya sudah jelas. Dengan ulang tahun ke-37 ini cukup mungkin udah, kalau usia manusia mungkin sudah cukup dewasa ya. Saya rasa kita memberikan edukasi pada masyarakat, kan, yang mana dalam melaksanakan aturan yang mungkin bagi masyarakat awam ini belum pernah ada atau gimana. Nah, kita ini adalah berkewajiban sebagai advokat juga sebagai advisor untuk membina masyarakat ke depannya mungkin bisa patut itu.